Semangat pagi anak-anak. Baik, saya lanjutkan untuk posting ke dalam buku besar. Untuk yang tadi ada sedikit koreksi ya. Pada jurnal yang ke-3, tanggal 3, utang wesselnya tadi berada di sisi kredit sebesar 15 juta. Maka tadi saya perbaiki untuk utang wesselnya tanggal 3, mutasinya di sisi kredit, saldonya pun juga di sisi kredit. Kemudian untuk transaksi berikutnya adalah transaksi tanggal 10. Transaksi tanggal 10 berbunyi menerima tagihan dari koran Sinar Pos atas pemasangan iklan sebesar 2 juta. Maka jurnal umumnya yang sudah disusun adalah beban iklannya bertambah di debit, kas berkurang di kredit masing-masing sebesar 2 juta rupiah. Maka kita posting ke dalam buku besar untuk akun beban iklan. Kita cari akun beban iklannya. Nah, di sini bulannya kita tulis bulan Desember, tahunnya tahun 2016, tanggalnya tanggal 10. Betul, keterangannya kamu bisa tulis posting. Tanggal 10 keterangannya posting, kemudian nilainya adalah 2 juta rupiah. Saldonya karena belum ada saldo sebelumnya, berarti saldonya sama 2 juta rupiah di kredit. Kemudian akun sisi kreditnya adalah akun kas, maka kita ke buku besar akun kas. Di sini saya tambahkan karena kurang banyak ya. Tanggalnya tanggal 10, keterangannya posting. Dari jurnal umum kasnya ada di sisi kredit. Nah, maka kita postingnya pun juga di buku besar akun kas sisi kredit sebesar 2 juta. Nah, transaksi sebelumnya ada di kredit, saldonya ada di debit sebesar 168 juta. Kemudian transaksi sekarang ada di sisi kredit sebesar 2 juta, maka debit dengan kredit akan kita selisihkan atau kita kurangi. 168 juta dikurangi 2 juta rupiah sama dengan 166 juta. Nah, nulisnya saldo di sisi debit karena sisi yang lebih besar adalah di sisi debit. Kemudian transaksi berikutnya tanggal 20 adalah pengambilan uang untuk keperluan pribadi pemilik. Maka jurnalnya adalah mendebit akun Privat Tuan Heri sebesar 7 juta dan mengkredit akun kas sebesar 7 juta. Maka kita ke buku besar akun Privat Tuan Hari. Privat Tuan Hari di sini. Nah, ketemu tulis bulannya Desember, tahunnya 2006, tanggalnya tanggal 20. Keterangannya bisa kamu tulis posting, kemudian debitnya adalah nilainya adalah sebesar 7 juta rupiah. Saldonya juga 7 juta rupiah. Kemudian akun berikutnya adalah akun kas, maka kita ke buku besar akun kas. Buku besar akun kas, tanggalnya tanggal 20, keterangannya posting. Saya tulis posting sebesar kredit sebesar 7 juta. Kemudian saldonya seperti biasa, saldo sebelumnya di debit, transaksi sekarang di kredit. Debit dengan kredit berarti diselisihkan. 166 juta dikurangi 7 juta sama dengan 159 juta. Menuliskan saldonya juga di sisi debit. Kemudian jurnal yang terakhir adalah menerima pendapatan jasa selama bulan Juni sebesar 62 juta. Maka menerima berarti kasnya bertambah di debit, pendapatannya juga bertambah di sisi kredit sebesar 62 juta. Maka yang pertama kita posting akun kas di sini.
atas. Ini tanggalnya tanggal 30, kita tulis tanggal 30. Kemudian posting, kasnya bertambah, kasnya karena berasal dari debit ya di sini ya, 62 juta debit, maka kita pindahkan ke buku besarnya juga berada di sisi debit sebesar 62 juta. Saldonya, saldo kemarin sebesar 159 juta di debit. Sekarang pun juga di debit. Debit dengan debit berarti ditambah. 159 juta ditambah 62 juta sama dengan 221 juta. Kemudian jurnal yang berada di sisi kredit adalah pendapatan jasa. Maka kita posting ke buku besar akun pendapatan jasa. Nah, di sini tuliskan bulannya tahun 2016, tanggalnya tanggal 30. Terangannya kamu tulis posting. Ya, karena di sini pada jurnal umum itu kan di sisi kredit. Ini kredit ya. Kredit, maka di buku besar pun juga kamu tulis di sisi kredit. Saldonya juga di kredit sebesar 62 juta. Nah, sudah selesai, sudah pastikan semua akun dalam buku besar terposting ke dalam buku besar. Setelah semuanya dipastikan terposting ke buku besar, maka langkah kita berikutnya setelah posting ke buku besar adalah membuat neraca saldo. Nah, neraca saldo namanya juga neraca saldo. Di sini neraca berarti kolomnya terdiri atas debit dan kredit. Ya, kolom nomor akun, nama akun, debit, kredit, tok hanya itu, tidak ada mutasinya. Ya, hanya nomor akun, nama akun, mutasi debit dan mutasi kredit. Neraca saldo berasal dari mana? Berasal dari saldo-saldo buku besar. Buku besar ini kamu tidak perlu menjumlahkan. Tidak sama dengan jurnal. Kalau jurnal kan tadi di akhir kita buatkan jumlah atau di saldo. Tapi di buku besar di sini sudah ada kolom saldo. Maka tidak perlu dijumlahkan. Ya, karena di sini sudah menunjukkan saldo atau jumlah akhir. Nah, maka yang kita pindah ke neraca saldo adalah saldo akhir akun buku besar. Kita mulai dari akun kas di sini. Saldonya dilihatnya dari mana di sini? Yang paling akhir. 221 juta. 221 juta di sisi mana? Di sisi debit. Maka di sini kita tuliskan di sisi debit sebesar 221 juta. Kemudian asuransi dibayar di muka. Asuransi dibayar di muka, ini asuransi dibayar di muka. Nah, saldonya adalah 12 juta. Juga di sisi debit. Maka kita pindahkan asuransi dibayar di muka 12 juta di sisi debit. Kemudian akun berikutnya adalah akun mesin cuci, 25 juta di debit. Kita tulis di sini 25 juta di debit. Kemudian berikutnya adalah akun utang wesel. Utang wesel 15 juta di kredit. 15 juta di kredit. 15 juta di kredit. Kemudian akun utang usaha tidak ada, boleh kita strip ya, supaya tidak diisi. Nah, ini juga di strip supaya tidak diisi oleh orang lain ya. Kemudian ekuitas pemilik 200 juta di kredit. Nah, 200 juta di kredit, 200 juta di kredit. Kemudian privat tuan hari 7 juta di debit. Nah, kita pindahkan ke sisi debit 7 juta. Kemudian berikutnya adalah akun pendapatan jasa 65 juta di kredit. Jangan sampai keliru. 62 juta di kredit. Nah,
Kemudian berikutnya akun beban iklan 2 juta di debit. 2 juta di debit. Kemudian berikutnya adalah akun beban sewa 10 juta di debit. Yang tidak ada angkanya bisa kamu balik strip. Ya, strip. Strip. Kemudian barulah kita jumlahkan di sini. Kita butuh jumlah kalau di neraca saldo kita jumlahkan. Nah, jumlahkan kalau kamu pakai kalkulator, saya pakai rumus ya. Nanti kalau rumus ini kamu pelajari di pelajaran spreadsheet ya. Jumlahnya namanya juga neraca, berarti jumlahnya harus balance ya. Jumlahnya harus balance sebesar 277 juta. Debit kreditnya harus balance. Demikian video untuk cara posting ke dalam buku besar dan neraca saldo. Ini masih sederhana karena kita menggunakan masih perusahaan jasa, di mana perusahaan jasa menggunakan jurnalnya menggunakan jurnal umum. Nah, kalau nanti perusahaan jasanya sudah besar, transaksinya sudah kompleks, bisa menggunakan jurnal khusus. Begitu pula pada perusahaan jasa dagang dan manufaktur, ketika transaksinya sudah banyak, sudah kompleks, maka menggunakan jurnal khusus. Nah, jurnal khusus postingnya ke dalam buku besar tidak setiap hari, setiap transaksi, tapi setiap bulan. Dengan cara jurnal khususnya kita buat rekap dulu, baru kita posting ke dalam buku besar setiap akhir bulan. Beda dengan yang hanya menggunakan perusahaan yang hanya menggunakan jurnal umum, biasanya postingnya setiap hari atau setiap ada transaksi, karena transaksinya belum banyak dan belum kompleks. Demikian video pembelajaran kali ini. Nanti kita akan lanjutkan pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih.